Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mata pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ada yang sudah pernah belajar belum terkait apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi gini, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa semua kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, saat ini kita membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ya, benar. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga adalah Injil, serta yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat artinya syariat atau perintah. Yang kedua adalah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Serta yang ketiga adalah isinya kitab Taurat adalah tentang keyakinan menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala serta menjelaskan kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Yang kedua, bahasanya kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Terus apa isinya kitab Zabur? Kitab Zabur berisi tentang beberapa dzikir, beberapa pengajaran, dan ada beberapa hikmah. Lah, bahasanya kitab Zabur merupakan petunjuk dari Allah untuk Bani Israel. Kita lanjut ke yang ketiga. Apa itu kitab yang ketiga? Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Artinya kitab Injil adalah kabar gembira. Lah, diturunkannya kepada siapa? Diturunkannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Lah, di dalam kitab suci Injil ini itu bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, tetapi bahasa Yunani. Lah, terus kira-kira apa isinya? Isinya adalah tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, saat-saat yang kita tunggu. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yakni kitab kita semuanya sebagai orang Muslim. Apa itu Al-Quran? Al-Quran artinya sebuah bacaan. Diturunkannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Lah, untuk bahasanya di dalam Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Terus kira-kira isinya apa? Isinya adalah tentang akidah, tentang keimanan, tentang ibadah, tentang penciptaan manusia juga, tentang sebuah kisah-kisah atau sejarah. Selanjutnya adalah tentang hubungan manusia dengan Allah dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, serta bernegara. Jadi, di kitab ini kita diterangkan tentang mencintai tanah air kita semuanya. Nah, anak-anak tahu belum cara kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah mempercayai bahasanya kitab adanya tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari
Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membenarkan berita tentang kitab dahulu sebelum kitab Al-Qur'an. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukum dari Al-Qur'an. Nah, saat ini yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga kita harus banyak bersyukur. Selanjutnya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Ini yang disebut adalah tentang arti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah meyakini bahwa agama Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Bahasanya agama Islam, ajaran yang kita pakai, ajaran yang kita bawa, ini adalah untuk seluruh umat manusia. Dan yang terakhir adalah mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir. Bahasanya kalian ataupun kita semua ketika di rumah juga harus belajar. Lah, untuk saat ini Ustadz akan memberikan sebuah tugas pada kalian semuanya biar bisa belajar di rumah. Tugasnya apa anak-anak? Yang pertama adalah Ananda belajar memahami materi tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Ananda mengerjakan esai halaman 38 dikumpulkan ketika pembelajaran tatap muka. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak biar kita bisa belajar bersama. Mungkin cukup itu pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.